Jadi gini, Bang, ini kan sawit bebas, hai sawit bebas ya? Ya. Sebelum kita subscribe nih teman-teman nih, sebelumnya awalnya sawit bebas namanya. Ini kenapa bisa jadi hai sawit bebas? Dari sekian banyak orang seluruh Indonesia, juara satu men, gua nggak paham lagi apa, padahal pabrik loh. Politeknik Kelapa Sawit. Politeknik Kelapa Sawit. Tempat kita kuliah ini, Bang. Oh iya. Tadinya gua mau pura-pura di mana itu. Oh iya, siap. Yang lebih spesial dapat uang saku, Bang. Gila, udah kuliah gratis 3 bayar. Itu khusus petani sawit ya. Petani sawit. Artikan sawit ini adalah emas hijau. Nah, jadi bahasanya kalau pertambangan punya emas, kalau agronomi Indonesia punya sawit. Okay. Welcome back to my YouTube channel Hai Sawit Bebas. Sebelum menonton video ini, ayo teman-teman Hai Sawit Bebas, kita bantu yuk untuk klik like-nya, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik berikutnya. Oh, Ci. Buset. Bye. Bye. Halo. Hey. Oke. Oke guys, jadi hari ini sih gue udah janjian ya sama namanya Gemar Ramadan. Kalau gue bisa panggilnya Bang Gemar ya, karena dia salah satu senior gue juga lah di dunia planters. Dia rumahnya cukup jauh lah, mungkin sekitar 1 jam gitu. Jadi kita persiapan dulu ya. Oke guys ya, kita tunggu dulu perjalanan kita ya. Oh bang, aduh, ketemu lagi kita. Apa ini maksudnya nih? Kok bajunya sama kayak gini? Ini sebenarnya lambangan organisasi planter ini. Harus perlu kita bahas ini apa ini? IPS. Nanti. Next video ya. Oke, siap. Oke, bang, thank you banget nih. Oke. Kita saat ini, sebelum jauh-jauh itu, sebelum ngomong dulu, kita ada jargon. Siap. Ada bahasa, kalau saya bilang salam hai, sekarang ada hai ya. Itu sebenarnya gue pengen ngobrol juga sih itu. Kemudian ini saya mau nanya dulu nih sebentar. Gue mau nanya dulu deh. Lu kan orang Bekasi Jakarta loh. Gak ada itu biasanya saya gulu gua. Gak usah ganti-ganti. Iya. Siap. Jadi gini, Bang. Ini kan sawit bebas. Hai sawit bebas ya? Ya. Sebelum kita subscribe nih teman-teman nih. Sebelumnya awalnya sawit bebas namanya. Ini kenapa bisa jadi hai sawit bebas nih? Sebentar dulu Bang, sebelum kita mulai nih, apa namanya yang panjang lebar ya? Iya, sebenarnya memang banyak juga yang nanya-nanya, Bang ini sebenarnya hai sawit bebas atau sawit bebas sih? Gimana sih kok bisa? Bingung saya. Ada juga, jadi sebenarnya gini teman-teman sekalian, rekan-rekan, bapak ibu sekalian. Jadi sebenarnya hai sawit itu adalah rekanan kita juga, rekanan saya juga. Iya. Memang pada dasarnya untuk sama-sama di bidang perkebunan sawit, mencari hal-hal positif, memang untuk kemajuan sawit Indonesia juga. Jadi kebetulan kita sudah
bersatu gitu. Siap, kerjasama. Jadi kalau bisa bersatu kenapa enggak ya Bang? Iya, iya. sama-sama juga apa yang di share gitu. Jadi Mantap. makanya kita sekarang sering gitu digabungkan menjadi Hai Sawit Bebas. Jadi teman-teman tahu kan, jadi kita wajib nih Hai Sawit Bebas di follow, di subscribe karena penting banget saya bilang tadi. Kita penting banget untuk informasi, edukasi dan lain-lain mengenai kelapa sawit, apalagi pengalaman ini Bang. Waduh, luar biasa. Baru kita lanjut lagi cerita yang nanti ya. Oke, thank you Bang. Jadi nanti ada blognya atau site-nya www.haisawitbebas.com. Oh iya. Di sana ada website-nya juga Bang? Ada. Jadi nanti ada locker di situ. Jadi Hai Sawit Bebas itu untuk pertama news atau berita, locker, terus edukasi, event dan pengalaman di situ. Dan juga Instagramnya Hai Sawit Bebas. Ada Hai Sawit Bebas 1, 2 sampai 5 terus ada yang namanya link LinkedIn-nya. LinkedIn, halaman Facebook Hai Sawit Bebas semua. Bisa dicari di situ. Pokoknya stay tune yang belum dapat pekerjaan, informasi sawit, mudah-mudahan kita akan selalu update untuk perkembangan dunia perkebunan. Mantap. Oke, mantap. Semoga Hai Sawit Bebas makin melaju ya kan. Amin. Jadi kalau gue bilang salam hai, Abang bilang Sawit Bebas. Siap. Oke, kemana nih? Sini aja ya. Oke, semuanya. Welcome back to my channel. Salam hai, Sawit Bebas. Sawit Bebas. Sawit Bebas. Oh, keren. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Gimana nih? Bang Mudan juga kayaknya makin gagah ini ya. Tapi badan lu sekarang bisa Bang atau gue yang kecilan ya? Nah, kembali. Bang, terus terang nih dari beberapa video gua yang di channel itu orang banget tertarik banget, kayaknya banyak rekan-rekan kita, adik-adik kita, teman-teman kita, mungkin calon-calon planters yang mau masuk atau menjadi planters itu seperti apa? Iya. Nah, gue masih ingat dulu Bang MT salah satu perusahaan besar banget loh di Kalimantan. Gila, dan perusahaan itu kayaknya orang tuh pada kenal semua. Iya, tahu. Dan tahun kalau nggak salah tahun 2013 ya? Enggak dong. Kan kita lulus 2015. 2016 berarti MT-nya. Enggak, MT-nya 2015. Habis wisuda itu kan 1 bulan kan. November kan. Dan tahu gak? Dari sekian banyak orang seluruh Indonesia juara 1 men, gua nggak paham lagi apa, padahal pabrik loh. Panjang ceritanya itu. Nah itu sekarang ini bukan sombong kan, tapi kan kita memotivasi. Lu sebenarnya lulusan apa sih, dari mana sih, dan jurusan apa, maksudnya kok bisa sampai mengalahkan seluruh Indonesia gitu loh. Terlalu berlebihan juga sih Pak. Tapi nggak apa-apa, maksudnya ini kan kita berbagi cerita pengalaman. Iya, biar apa ya, orang juga pengen tahu sih Bang. Gue terus terang waktu gue dulu kuliah, gue cari-cari di internet, pengen banget gimana sih MT itu gitu loh. Susah apa, berapa lamanya, dan yang paling penting apa, berapa gajinya, itu sebenarnya Bang. Udah berbahasa gaji dan iya itu, gimana Bang? Ini sebelumnya kayaknya nih teman-teman semua yang ada di sini nih, konten ini sebelum kita ngobrol ya Bang ya, luar biasa, ini informatif banget. Hai Sawit Bebas ini mungkin sudah dari 2017 ya Bang ya? Sebenarnya pembuatannya udah 2013 sudah lama. Ini membahas tentang sawit, membahas tentang pengalaman, edukasi dan lain-lain. Ini luar biasa. Teman-teman di rumah nih, mungkin para generasi milenial, terutama generasi sawit, ini wajib follow akun ini, follow YouTube ini, karena jujur ini informatif banget terkait masalah informasi, apalagi mengenai MT tadi Bang ya. Oke, jadi kalau kita cerita panjang lebar Bang, mungkin nggak cukup untuk berjilid-jilid kita podcast ini Bang. Jadi mungkin saya hanya poin-poinnya aja ya Bang ya. Jadi pertama kali saya kenal sawit itu ketika saya lulus SMK Bang. SMK saya di Subang. Sorry Bang, sambil siap nyantai ya? Siap nyantai Bang. Biasa orang kebun nih, sorry, orang pabrik beda men. Asapnya beda ya Bang? Asapnya beda. Oke, jadi gini Bang, ini pertama kali tahu apa sawit itu pada saat SMK. Jadi SMK 2 Subang ini Subang. Saya kebetulan saya di Subang Bang, merantau dari Bekasi ke Subang, emang sekolah ketarunaan di sana. Nah, tapi saya jurusannya bukan kebun, malah saya jurusannya rekayasa perangkat lunak, software engineering. IT ya? IT, awal mulanya saya SMK. Udah, abis itu kenal lah
akhirnya ada beberapa dosen. Pertama gue tahu sawit itu dari dosen-dosen Politeknik Kelapa Sawit. Politeknik Kelapa Sawit. Tempat kita kuliah ini bang. Oh iya. Tadinya gue mau pura-pura di mana itu. Iya siap. Biar sekalian promosi. Di Politeknik Kelapa Sawit mungkin satu-satunya di dunia menurut gue politeknik yang bergelut di dunia kelapa sawitan atau khusus di kelapa sawit bang. Menjurus langsung. Nah dari Politeknik Kelapa Sawit akhirnya 2012 saya masuk bang di situ sebagai mahasiswa dengan notabene mahasiswa reguler bang. Dimana reguler ini kita bayar sendiri sama orang tua, bukan saya yang bayar, orang tua saya yang bayar ya kan. Nah itu 2012 saya masuk. Nah akhirnya gue pura-pura nggak tahu aja ya. Kok reguler? Berarti ada yang nggak reguler bang? Ada bang, ada beasiswanya juga. Makanya luar biasa, kampus ini luar biasa. Beasiswa ya. Gratis dong. Gratis bang, apalagi sekarang. Makanya kalau kita spesifik ngomong. Ya sekarang kan gue nggak tahu nih. Jadi yang lu tahu sekarang gimana sih? Berarti kalau free. Kalau sekarang ini free semuanya itu namanya beasiswa BPDPKS bang. Apa tuh bang? Bisa ceritain sama teman-teman siapa tahu yang baru selesai. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Oke. Di mana mereka memberikan beasiswa ini kepada anak-anak petani sawit bang. Petani sawit, anak-anak buruh sawit se-Indonesia. Jadi bahasanya ketika persyaratan utama misalkan saya anak petani sawit, ya saya bisa untuk mendaftarkan itu jika saya lulus sesuai dengan persyaratan ya saya udah di full akomodasi semua bang. Oh. Yang didapatkan banyak bang. Yang pertama SPP itu udah clear semua. SPP setiap semester tuh gratis. Udah gratis bang. Oke. Uang gedung, uang pertama masuk itu. Pertama masuk gratis. Habis itu uang buku ada bang. Jadi kalau kita ada bahan ajar, ada ini praktek dengan kita dapat. Terakhir yang lebih spesial dapat uang saku bang. Gila, udah kuliah gratis 3 bayar. Itu khusus petani sawit ya. Petani sawit. Cuman itu beasiswa itu baru 2018 bang. Oh, baru. Diploma 3. Oh, jadi D3 ya? Iya, D3 baru sekitar 4 tahunan lah. Nah, waktu kita dulu kuliah, yang beasiswa yang ada itu hanya dari Dikti, hanya dari yayasan. Iya. Nah, kenapa saya tertarik dulu sebelum saya masih di Subang bang, sebelum saya kuliah? Kenapa saya tertarik dengan politeknik ini? Yang pertama saya tertarik adalah sawit bang. Karena saya pikir arti sawit bagi saya adalah emas bang. Dan bedanya emasnya Subang ada sawit? Ada bang, cuman saya nggak kenal awal mulanya. Yeah. Nah, cuman saya mengartikan sawit ini adalah emas hijau. Nah, jadi bahasanya kalau pertambangan punya emas, kalau agronomi Indonesia punya sawit. Oke, betul. Tepuk tangan dulu lagi sama teman-teman. Jadi ini menjadi kenapa saya berpikir bahwa kelapa sawit kedepannya akan maju. Ditambah ini kan ya abang tahu sendiri lah ya bang ya, masa kelapa sawit tidak ada matinya bang. Dari batang aja bisa dipakai, batangnya sawit bisa dipakai tuh bang. Ada yang bikin helm katanya? Ada yang bikin helm. Iya. Wah banyak banget, apalagi kan inovasi anak mahasiswa sekarang luar biasa bang. Limbah bisa menjadi karung, bisa menjadi tas dan lain-lain. Bahkan kalau abang pernah dengar sawit ini udah dijadikan bensin bang. Bensin sawit, bensa itu luar biasa. Bisa murah lah harga BBM. Makanya mudah-mudahan bang. Iya, nggak perlu. Nah itu perhitungan saya, pemikiran saya kenapa sawit dari awal dari situ bang. Akhirnya saya masuk. Dan yang kedua kenapa saya tertarik ada beasiswa. Saya berpikir saya mungkin akan dapat beasiswa di semester 3-4 dan ternyata ada salah satu perusahaan bang yang mungkin ini sudah notabene besar ya bang ya. Perusahaan besar lah ya. Kalimantan lah ya. Kalimantan. Iya, oke. Akhirnya saya dapat bang, itu dari 60-an mahasiswa yang mendaftar beasiswa itu, akhirnya terpilihlah 4 orang mahasiswa bang. Saya dengan jurusannya jurusannya 3 prodi yang lulus ini. 3 prodi 3 orang. 4 orang. 2 prodi budidaya. Nah, 2 orang ini senior bang. Oke. Senior. Nah 2 orang ini saya yang pabrik, satu lagi teman saya yang logistik. Oh. Yang gudang. Iya. Nah, jadi karena ini proses seleksinya dan lain-lain itu cukup ketat, dan alhamdulillah di situ kami terpilih 4 orang untuk dapat beasiswa pendidikan dari perusahaan tersebut dengan catatan kita harus ikatan dinas gitu bang. Jadi per semester 3 sampai dengan akhir saya udah nggak bayar bang. Bayarnya cuma 2 semester doang, 1 tahun doang. Iya gitu bang. Alhamdulillah itu emang karena udah cita-cita saya dari awal sebelum saya masuk kampus itu saya bilang saya bakal dapat beasiswa.
akhirnya ya Tuhan berkehendak sama dengan apa yang saya mau. Akhirnya saya dapat lulus dari 60 orangan. Nah setelah itu kuliah sampai akhirnya luluslah di tahun 2015 Bang. Langsung direkrut sama yang bayar kita Langsung mahasiswa. direkrut karena prosesnya kita adalah anak beasiswa perusahaan tersebut, mau nggak mau suka nggak suka kita harus mengabdi gitu Bang bahasanya. Oke. Jadi berapa tahun tuh? Oktober saya wisuda, bulan November saya langsung ditempatkan sebagai MT. MT. Nah, Betul. ini nih Bang. Ini. Jadi setahu gua ya, Hmm. MT itu beberapa perusahaan beda-beda. Ya siap. Termasuk gua nggak MT nih. Oh iya. Gua langsung Kesempatan ya Bang ya. gua habis PKL langsung OJT. Iya. Nah, MT di perusahaan abang yang notabene terbesar di Kalimantan Tengah ya itu. Gimana sih Bang prosesnya itu? Lu Jadi- misalkan gabung sama semuanya atau khusus pabrik aja? Jadi gini Bang, jujur MT untuk di perusahaan. Sorry Bang, ya. Lupa gua. Kayaknya belum banyak yang belum tahu abang nih. Belum kenalan, lupa anjing. Harusnya dari awal ya. Iya. Silakan Bang, perkenalkan diri dulu Bang. Oke, nama saya Muhammad Gemaliza Putra. Mungkin udah banyak yang dikenal kalau mungkin lewat mahasiswa ya Bang ya. Oh iya, mahasiswa. Gemaliza Putra ini. Gue yakin banyak yang kenal nih, yang Iya. dari Instiper, ya kan cewek. Habis itu kebetulan saya dari semenjak pendidikan saya sampai dengan saat ini saya masih diploma 3 sama ahli media lulusan Politeknik Betawi, tapi sekarang saya sedang lanjut kuliah lagi di Kuliah. Tata Bangsa, spesifiknya jurusan teknik lingkungan Bang. Oh, jadi Yang di mudah-mudahan- cewek jurusannya Agri, teknologi pengolahan. Iya. Di yang ini saya ambil lingkungan di Tata Bangsa. Kemudian mudah-mudahan minta doanya Bang, Amin. tahun depan bisa lulus Bang. Sebenarnya gue minta doa juga. Oh, Karena sama-sama. gue juga Siap. baru KKN. Sama lah kita. Sama. Ya, kalau pendidikan iya kita penting Bang. Kalau untuk pekerjaan mungkin saya udah lalang buana di beberapa perusahaan. Ya sebelum ke pekerjaan Bang, jadi nanti kalau teman-teman pengen tahu apa sih Politeknik Kelapa Sawit itu seperti apa bagi yang baru lulus SMA, bisa lihat di video sebelum saya ada profil Politeknik Kelapa Sawit, kalau nggak salah gue upload di situ. Siap. Nah, Ya. lanjut abis itu MT gimana Bang? Habis itu kita lanjut ke MT ya Bang ya. Habis itu bulan November lah itu pertama kali kita MT. Nah, yang spesialnya saya jujur Bang, kalau masalah MT ini pertama kali saya start di situ saya juga baru tahu MT itu Bang. Itu adalah manajemen training. Training, oke. Ya kan? Tahunnya MT aja ya? Tahunnya MT karena di masing-masing perusahaan biasanya beda-beda nama MT nih Bang. Ada namanya yang asisten junior ya kan, cuman ada program trainingnya, Ada sebutan development BMP. development BMP dan lain-lain lah, abang tahu lah ya kan. Jadi banyak banget ini nama-nama masing-masing perusahaan, cuman tetap masuknya MT atau sekelas itu adalah sebagai regenerasi perusahaan itu Bang. Oke. Karena ya kita tahu sendiri kalau MT ini bahasanya percepatan, ya kan, percepatan gimana kita punya basic pendidikan, tetapi yang belum kita punya basic pengalaman, ditambahkanlah di situ pengalaman selama beberapa bulan atau beberapa tahun, jadilah kita definitif langsung seorang asisten, kan gitu kan Bang. Nah kalau sorry. Nanti gue tanya. Ya, oke. Kalau di perusahaan tempat saya ini Bang, jadi ini ada terbagi menjadi 4 bagian Bang. Oke. Yang pertama inklas, yang kedua OJT 1, yang ketiga inklas lagi, yang keempat OJT 2 Bang. Oh. Nah, kalau digabungkan totalnya selama 1 tahun. Lama juga. Nah, kebetulan banget Bang, di tempat saya MT kemarin itu totalnya kalau nggak salah 1 angkatan Bang. Saya masuknya MT 17 atau 18, MT 18 Bang. 18, oke. Angkatan 18 kami ini. MT 18 di salah satu perusahaan itu, dan totalnya emang nggak banyak pada saat kita Bang. Tetapi kita ini MT termasuk yang paling komplit. Saya lupa, mungkin ada beberapa rekan-rekan saya di sini yang MT jumlahnya kalau nggak salah 8-9 orang Bang. Emang sedikit, cuman dari 9 orang ini kita terbagi jadi beberapa divisi. 9 orang. Nah, kalau biasanya kalau nanti sebelumnya itu agronomi semuanya Bang. Jarang terbagi-bagi. Nah, kalau kita pas banget Bang. Saya di pabrik, ada rekan saya di agronomi beberapa orang, ada rekan saya di teknik. Ya, kalau Abang tahu teknik, ada rekan saya di gudang,
Jadi kebagi menjadi 5 divisi ini, Bang. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info menarik lainnya yang akan muncul di channel Hai Sawit Bebas. Terima kasih banyak. Salam Hai Sawit Bebas.